Kalau kamu lahir di tahun 1900 sampai 1909, dalam usia ini kamu belum bisa terima komuni. Karena nanti di tahun 1910 baru dikeluarkan peraturan memberi kesempatan kepada anak-anak pada usia yang sudah mencapai akal budi untuk boleh terima komuni pertama. Itulah sejarah Paus Pius ke-10 yang telah mengalami dan melihat dalam pengalamannya bahwa ternyata anak kecil pun telah mengerti dan paham bahwa hosti yang diterima oleh umat beriman itu adalah Yesus sendiri. Ada seorang anak yang sungguh-sungguh mempunyai kerinduan mendalam untuk menerima Yesus dalam rupa hosti suci, dan terungkaplah itu dari mulutnya. Peristiwa ini mendorong Paus Pius ke-10 untuk merenungkan kembali bahwa ternyata anak kecil pun telah menerima iman bahwa Yesus hadir di dalam hosti yang suci. Maka kalau teman-teman adik-adik masih ingat pada pertemuan terakhir dengan saya sebelum memulai pengakuan dosa, salah satu pertanyaan yang tidak luput adalah saya tanya, kalau kamu mau terima hosti nanti, kamu mau sambut apa atau siapa? Dan kamu semua menjawab, saya mau sambut Yesus. Dan itu sudah cukup meyakinkan kita bahwa mereka harus dan patut untuk menerima komuni hari ini. Anak-anakku yang terkasih, mari kita arahkan perhatian kita pada sebuah lemari kotak di depan kita. Di mana ada lemari kotak di sini? Itu di sana. Namanya apa itu? Apa? Namanya tabernakel. Tabernakel itu berasal dari bahasa Latin tabernaculum yang berarti tenda. Kalau kamu dulu sebelum pandemi biasa ada perkemahan, maka ada bawa-bawa tenda di perkemahan. Tabernaculum juga berarti kemah. Tapi dalam berbagai tradisi dan bahasa, tabernakel dapat diterjemahkan sebagai rumah. Bisa juga sebagai kemah atau tenda, bisa sebagai tempat tinggal, bisa sebagai pondok, bisa juga sebagai kediaman. Dalam tradisi gereja Katolik, gereja kita, tabernakel berarti rumah, kemah, tempat tinggal, pondok, kediaman di mana Yesus tinggal. Setiap kali kita datang dalam satu gereja, lalu kita temukan tabernakel dengan lampu atau lilin bernyala di samping atau di atasnya atau di depannya, maka kita tahu berarti di situ ada sakramen Maha Kudus. Di situ berarti ada Yesus yang hidup. Itulah tabernakel. Sejak hari ini kamu akan terima Yesus secara nyata dalam hidupmu. Mulai hari ini, Yesus akan hidup dan tinggal di dalam dirimu. Jadi sejak hari ini, kamu menjadi tabernakel Yesus. Ya, sejak hari ini kamu menjadi tabernakel dari Tuhan. Sejak hari ini kamu menjadi tabernakel yang hidup, yang tidak hanya diam atau tersimpan di rumah atau di tempat di mana kamu tinggal, tapi kemanapun kamu pergi, kamu adalah tabernakel yang hidup. Karena kamu membawa Yesus di dalam hidupmu, di dalam dirimu. Sesungguhnya
Tidak pernah ada hal yang lebih indah daripada hal ini. Kalau orang dapat sungguh memahami arti dari menerima Yesus dalam rupa hosti, dia akan mati. Karena dia ingin hidup terus bersama Yesus. Pengalaman hidup bersama Yesus adalah pengalaman yang dinanti-nantikan dan sangat didambah oleh orang yang betul-betul beriman. Adik-adik sekalian, saudara-saudari umat beriman, kita mempunyai opa-oma yang suci dalam gereja. Ada banyak sekali, tapi saya ingin sebut beberapa di sini. Misalnya opa Rasul Paulus. Opa Rasul Paulus pernah berkata, "Setelah aku mengenal Kristus, segala sesuatu kuanggap rugi." Setelah Paulus menerima Yesus, yang lain tidak berarti lagi baginya. Dan itulah pengalaman indah dan mengagumkan ketika seseorang menerima Yesus. Kita mempunyai oma bernama Teresa dari Avila. Santa Teresa dari Avila berkata, ketika dia terima Yesus dalam hidupnya, dia katakan, "Solo Dios basta." Artinya, Tuhan saja cukup. Tidak ada lagi yang berarti dalam hidupku selain Tuhan. Setelah dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, "Solo Dios basta." Betapa indah mendengarkan kata-kata ini, tapi lebih indah lagi kalau kita mengalaminya. Ada satu opa juga, namanya Agustinus. Santo Agustinus berkata, sesudah menerima Yesus, dia katakan dengan penyesalan yang mendalam, "Terlambat aku mengenal Engkau ya Tuhan. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang aku kenal Engkau dan aku terima?" Dia menyesal karena terlambat. Walaupun telat atau terlambat, tapi akhirnya dia mengalami pengalaman indah dan mengagumkan itu. Orang-orang ini menginspirasi kita bahwa betapa indah dan membahagiakan, betapa agung dan mulia hidup di dalam Yesus. Betapa indah dan mengagumkan, betapa mulia dan menyenangkan Yesus hidup di dalam diri kita. Coba lihat keindahan, kemuliaan, dan keagungan pertemuan dengan Yesus telah merubah mereka dan membuat mereka mampu mengatakan hal-hal yang sedemikian itu. Saudara-saudari umat beriman, anak-anak yang terkasih, tabernakel kecil ini harus dijaga. Pertanyaannya, siapa yang menjaga? Pertama-tama yang menjaga adalah kamu sendiri. Jagalah hidupmu sebagai tabernakel Yesus yang terkasih. Yesus ada dalam dirimu, jaga dirimu, jaga hidupmu. Saya ingin cerita satu hal yang pribadi tentang hal ini. Tahun 2013, saya mulai turun ke umat untuk membantu pelayanan sebagai frater pastoral di salah satu paroki. Dan saya tidak bisa lepas dari kemanusiaan saya sebagai seorang frater yang suka bermain gitar. Jadi ketika saya turun, pelan-pelan saya mulai tabung uang supaya satu kelak saya boleh beli gitar idaman saya. Ketika tiba waktunya, uang sudah cukup, cepat-cepat saya pergi ke toko, lalu pergi beli itu gitar. Sejak gitar itu ada di tangan saya, tidak ada satu orang dan satu setan pun yang saya izinkan menyentuh gitar saya ini. Karena gitar ini menjadi gitar kesayangan saya. Sekarang tahun 2020, gitar itu masih ada di genggaman saya.
Dan kalau ada debu kecil, ini waktu awal-awal, kalau gitarnya mulai fales sedikit, mulai berdebu, saya bersihkan dengan saksama. Saya jaga, saya kumpul uang, saya beli tas, supaya gitar ini dimasukkan di dalam tas dan dia aman, terjaga, tidak terkena kotoran, tidak terbentur, tidak jatuh, tidak roboh, pecah atau putus talinya. Begitulah saya memelihara barang kesayangan saya. Saya yakin setiap kita juga mempunyai barang kesayangan. Dan kalau terhadap barang kesayangan saja kita dapat memberikan perlindungan dan penjagaan yang maksimal, apalagi kalau Yesus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Kita harus menjaganya dengan saksama, dengan teliti, dengan penuh kasih dan perhatian. Begitulah kita perlu menjaga tabernakel-tabernakel kecil ini. Begitulah kamu harus menjaga dirimu sebagai tabernakel-tabernakel Tuhan Yesus. Siapa lagi yang harus menjaga tabernakel ini? Orang tua, para wali yang bersedia menjadi orang tua bagi anak-anak ini. Juga para wali baptis. Saya ingin ingatkan, ketika kita datang menjadi mama, papa, ani dari anak-anak yang dibaptiskan, kita tidak datang dalam satu upacara seremonial atau formalitas belaka. Di sana telah terkandung tanggung jawab bahwa kamu bersedia turut di dalam pendidikan, pembinaan, dan untuk menjaga keluhuran iman anak-anak yang dibaptiskan. Itulah panggilan seorang mama ani dan papa ani. Siapa lagi yang harus menjaga? Keluarga-keluarga dan umat beriman semuanya. Ketika dibaptis, kita menerima tugas imamat Yesus untuk menjaga iman. Kita tidak dapat beriman sendiri-sendiri. Kita tidak dapat menjadi gereja pribadi-pribadi. Kita hanya dapat menjadi gereja dalam kebersamaan dengan orang lain, di dalam persekutuan. Maka kepada kita semua umat beriman diberi tanggung jawab untuk turut menjaga tabernakel-tabernakel kecil ini. Kalian harus menjaga supaya anak-anak yang hari ini menjadi tabernakel besok akan menikah dan nanti mati juga sebagai tabernakel Yesus. Saya ingin berterima kasih kepada Dewan Paroki Bidang 1, juga Dewan Paroki Inti, dan teristimewa kepada tim yang sudah dibentuk, tim katekese dan di dalam struktur Dewan, para guru-guru pembina yang telah menyiapkan tabernakel-tabernakel ini menjadi mulia dan agung pada hari ini. Kita juga semua mau berterima kasih kepada pemerintah kelurahan yang telah memberikan izin untuk terlaksananya kegiatan hari ini. Kita berterima kasih untuk umat beriman yang berdoa untuk kelangsungan peristiwa hari ini. Kita berterima kasih untuk semua yang mendukung dan melancarkan peristiwa hari ini. Tuhan memberkati kita semua.